Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat siang, kemudian salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini akhirnya setelah 2 minggu atau 3 minggu ya kita nggak ketemu ya. 3 minggu ya. 3 minggu tidak bertatap muka dengan kalian. Saya kangen sekali sebenarnya sama Putri, sama Aza, sama siapa lagi ini? Sama yang lain, sama Siska, Safira, Agnes, Ica, dan semuanya lah pokoknya ya. Selain kangen, ketika saya coba untuk menggoda kalian di WhatsApp group, ternyata kalian juga punya kesibukan masing-masing sepertinya ya. Jadi rasa kangen saya alhamdulillah terpenuhi ketika sudah melihat wajah-wajah kalian sekarang ya. Ada Putri, ada Safira, sampai yang terakhir ada Astin tapi belum menampakkan wajahnya Astin. Sehat-sehat semuanya ya teman-teman, tidak ada yang sedang kurang enak badan atau sakit. Saya bukan bilang tidak ada yang berlebih berat badan ya, Ica ya, yang kurang enak badan. Yang kurang enak badan tidak ada ya, sehat-sehat semuanya ya teman-teman ya. Oke. Kemudian tadi sudah saya sampaikan di grup WhatsApp semuanya, untuk hari ini saya akan memberikan review atau memberikan tanggapan atau feedback saya pada kuis dan juga ujian tengah semester yang sudah kalian ikuti. Sebelum saya memberikan tanggapan, saya ingin bertanya ke Tanaya dulu. Tanaya, kuisnya waktu itu tentang apa, Tanaya? Apa, Sir? Kuisnya waktu itu tentang apa? Tentang membuat judul PTK, Sir. Oke, membuat judul PTK. Itu saja kan? Sama mengidentifikasi variabelnya. Kemudian apa lagi? Lupa, Sir. Oke, lupa. Kan udah lama ya, udah 3 minggu ya. 3 minggu tidak membuka PTK-nya. Jadi pada kuis yang sudah kalian kerjakan, itu merupakan kuis pertama selama mengikuti perkuliahan ini. Dan ketika saya cek jawaban masing-masing, itu ada banyak sekali judul-judul yang menurut saya itu judul-judul yang sudah tidak up to date. That you would like to address regarding our schedule. Okay, thank you so much, Miss. Okay, so if there's nothing that you would like to address, okay, so we could continue now with our lesson. Iga sepertinya sambil oke. Itu tadi suara Iga sedang mengajar kan? Again, so I'll just admit two of your classmates. Iga bisa minta tolong di mute, Iga. Oke, terima kasih banyak ya. Saya lanjutkan ya. Jadi pada kuis pertama yang sudah kalian jawab semuanya, yang sudah kalian kerjakan semua, ada beberapa hal yang ingin saya tekankan ya. Yang pertama, saya tidak akan pernah memberikan ACC proposal atau ACC judul skripsi mahasiswa-mahasiswa saya, begitu juga kalian ya, ketika membuat judul yang tidak menarik. Judul yang tidak ada aspek kebaruan di dalamnya, maka saya tidak akan pernah mengatakan yes, atau saya tidak akan pernah memberikan ACC saya. Ya. Dari judul-judul yang kalian berikan kemarin itu
70% judul-judulnya itu menurut saya tidak menarik. Ya, jadi hanya 30% saja dari hasil pengerjaan kuis kalian itu yang saya anggap bagus atau saya anggap oh ini keren. Ini ada kebaruan di sini. Ini ada hal yang menarik untuk didiskusikan. Ya, sementara sisanya yang 70% berarti mayoritas itu sepertinya hanya, mohon maaf, hanya membuat judul-judulan. Ya. Judul-judulan dalam artian tidak ada hal menarik yang yang membuat nantinya para pembaca itu tertarik untuk mengetahui penelitian itu seperti apa. Ya, karena sekali lagi dari judul kemudian dari ragam permasalahan itu orang-orang akan langsung menunjukkan ketertarikan untuk membaca hasil penelitian tersebut. Ya, jadi sekali lagi judul itu sangat-sangat penting. Ya, kalau misalnya judul yang kalian buat itu judul-judulan, ya, maka nanti yang baca bukan ini ya, yang baca bukan para akademisi, tapi yang baca nanti orang-orangan atau bot atau robot saja yang baca. Gitu ya, untuk yang kuisnya. Kemudian tahapan identifikasi masalah, ya, mengidentifikasi masalah, kemudian selanjutnya menentukan variabel solusi dan variabel permasalahan, itu sekali lagi harus benar-benar sesuai misalnya dengan kondisi, ya, dengan pengalaman yang pernah kalian alami atau lakukan. Ya, masing-masing di sini misalnya sudah pernah mengikuti praktek magang, micro teaching, ya. Sudah pernah belum pernah? Ada beberapa di sini yang sedang menyusun skripsi. Kalau yang sudah menyusun skripsi itu saya kira itu sudah pernah melakukan praktek mengajar, magang, ya. Jadi harus disesuaikan permasalahan tersebut dengan kondisi real berdasarkan apa yang pernah kalian alami. Ya, jadi ada fakta di sana, ya, ada kegiatan yang benar-benar menjadi dasar kenapa kalian memilih judul, kemudian selanjutnya melakukan identifikasi masalah tersebut. Ya, jadi bukan permasalahan yang di karang-karang atau yang dibuat-buat, kemudian kalian membuat judulnya itu menjadi tidak menarik. Gitu ya untuk yang kuisnya. Di kuis tersebut juga ada hal yang saya minta lainnya. Apa kira-kira Putri? Apa tuh Putri? Putri? Oke, ya Pak. Ya. Hal-hal yang lainnya tadi kan terkait sudah judul, terus itu terkait variabel masalah atau variabel solusinya. Terus ada juga penjelasan mengapa sih kita mengambil judul tersebut, apa yang menjadi titik berat kita, kenapa kita mengambil judul tersebut. Terus bagaimana upaya ya itu aja kayaknya Pak. Oh itu saja, oke. Ya, jadi selain membuat judul penelitian, mencari variabel masalah, sama menjelaskan mengapa membuat judul tersebut. Gitu. Oke, terima kasih banyak Putri. Jadi sekali lagi ada proses reasoning di sana atau ada proses penalaran ketika kalian memilih untuk melakukan penelitian atau membuat judul penelitian. Ya, jadi harus ada penalaran di dalamnya sehingga tahapan-tahapan yang akan kalian lakukan ketika membuat penelitian itu jelas, terukur atau terarah. Ya, jadi bukan hanya misalnya
Membuat judul penelitian itu karena melihat beberapa hasil penelitian sebelumnya tentang ini, kalian tinggal ambil, comot, plek-plekan itu saja ya, sesuai dengan yang kalian dapatkan sumbernya ya. Itu saya tidak suka kalau misalnya kalian hanya mengganti sekolahnya saja kah, atau hanya mengganti skill-nya saja ya. Jadi harus benar-benar ada basic knowledge-nya, kemudian ada background yang kuat, sehingga benar-benar judul yang kalian buat tersebut itu merupakan judul sesuai dengan apa yang ingin kalian teliti. Begitu ya teman-teman, itu review untuk yang kuisnya ya. Untuk yang kuisnya, saya sudah sampaikan kepada kalian semua, kalau judul-judul kalian tidak menarik, maka saya tidak akan tertarik untuk memberikan kalian nilai. Ya, gitu ya teman-teman ya. Dan untuk menarik perhatian saya sudah kemukakan ke kalian ya. Gunakan hal-hal yang baru, hal-hal yang sekiranya belum pernah mungkin saya dengar ya. Kemudian pemanfaatan teknologi itu pasti akan saya ACC atau pasti akan membuat saya, oh ini keren judul penelitiannya. Tapi kalau hanya judulnya itu saja ya, jadi saya juga tidak tertarik untuk memberikan nilai. Itu untuk kuis ya teman-teman. Siska ini sepertinya yang ngasihkan ke saya judul-judulan atau judul beneran, Siska? Judul beneran, Sir. Oke, judul beneran. Terima kasih. Bukan judul-judulan kan ya? Oke, jadi itu untuk review tentang kuis ya teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk yang ujian tengah semester. Oke, ujian tengah semester kalian tentang apa? Debbie, halo? Iya, Pak. Oke. UTS-nya Debbie tentang apa? Kalau untuk UTS-nya, ujian tengah semesternya yaitu menganalisis dari kasus yang telah Bapak berikan sebelumnya. Ada kayak serangkaian cerita, jadi dari situ kita menganalisis untuk membuat judul, terus apa variabelnya, terus rangkuman dari bab 1, terus tujuan, sama urgensi dari penelitian yang akan kita buat. Oke. Terima kasih banyak, Debbie. Jadi untuk UTS kalian kemarin itu sebenarnya sangat sederhana ya. Itu merupakan contoh kasus yang biasa terjadi di sekolah ya. Di dalam sekolah, kemudian di suatu kelas itu kan biasanya ada kumpulan siswa-siswa yang memang pemahamannya itu cepat menangkap apa yang diajarkan. Kemudian ada juga yang rendah, kemudian ada yang sedang-sedang saja. Pertanyaannya, Aza, ya, dari studi kasus kemarin sebenarnya yang ingin saya tes di kalian itu apa sebenarnya, Aza? Silakan. Kalau menurut saya, Pak, dari tes Bapak itu kita disuruh menganalisis dari sebuah masalah yang Bapak berikan, yaitu mengenai nilai matematika di sebuah kelas yang terdapat 40 siswanya. Nah, dari situ kita harus menganalisis apa sih judul yang bagus dari masalah ini, terus apa variabel masalah yang harus dilakukan, apa urgensinya, dan apa tujuan dari masalah ini. Terima kasih, Pak. Itu saja? Oke, terima kasih. Saya akan minta tolong Safira. Safira, silakan Safira. Jangan mengulang apa yang sudah disebutkan oleh Azza. Tujuan saya sebenarnya apa kemarin memberikan UTS seperti itu? Silakan Safira. Oke, jadi kemarin kan diberikan kasus bahwa dari 40 siswa itu ada rata-rata nilainya itu rendah. Nah, kita harus menganalisis apa sih yang menyebabkan nilai itu bisa rendah. Jadi sebenarnya masalah di kelas itu tuh apa gitu.
Jadi harus bagaimana tindakannya, terus masalahnya bagaimana. Itu saja? Udah, Pak. Oke, terima kasih. Ada perspektif berbeda kah dari yang lain? Itu mah relatif sama antara Aza dan Safira. Perspektif berbeda yang lain, silakan. Siapa kira-kira? Pertanyaannya, Pak, menambahkan sedikit. kenapa saya memberikan kalian UTS dengan studi kasus seperti itu? Silakan. Mau menambahkan Aza? Bapak, Aza dulu, silakan. coba. Oh ya, silahkan. Silakan Aza, setelah itu Putri. Silakan Aza. Tadi kan saya sudah sebutkan bahwa kita harus menganalisis dari dari studi kasus yang Bapak berikan. Nah, mungkin dari kasus ini kita melihat bahwasanya nilai dari rata-rata yang terdapat pada siswa ini sangatlah rendah, sehingga seorang guru kita harus mampu kita harus mampu mengetahui metode apa, strategi apa, media apa yang cocok sehingga mampu memberikan, menaikkan atau memotivasi siswa untuk bisa belajar dengan baik dan mudah dipahami seperti itu, Pak. Sehingga nilai siswa tersebut bisa di atas rata-rata. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih banyak, Aza. Masih sama jawaban pertama, kedua, sama Safira juga relatif sama. Silakan selanjutnya, Hutri tadi. Hutri bagaimana? Iya, Pak. Mungkin menurut Putri pribadi, Pak, melihat problem atau permasalahan itu, tujuan Bapak sendiri, yaitu supaya kita bisa melakukan perencanaan terkait permasalahan yang terjadi di dalam kelas tersebut, yang mana dari perencanaan yang telah kita buat itu dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika, yang mana hasil itu siswa tersebut dapat aktif di kelas dengan ditandai adanya interaksi antara guru maupun siswa tersebut. Mungkin menurut Tutri lebih kepada perencanaannya, Pak, supaya kita bisa membuat perencanaan dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Oke, terima kasih banyak ya. Itu sebenarnya yang saya minta tadi. Tapi ada alasan lainnya. Itu masuk kayak jawaban yang tadi. Satu lagi, silakan siapa? Kira-kira? Ferry. Silakan. Ferry, Wandri nggak ada ya? Ferry saja kalau gitu. Silakan Ferry. Sama aja Pak, menurut saya Pak, sama. Yang berbeda sih, nggak mau yang sama. Kalau sama nggak usah. Yang beda, silakan. Silakan, Ferry. Silakan, nggak kedengeran suaranya Ferry. Soalnya persepsi saya sama Pak, untuk meningkatkan nilai-nilai yang berbeda. Yang lainnya adakah yang lain? Yang lain? Agnes sepertinya senyum-senyum sudah tidak sabar menjawab. Silakan Agnes, apa kira-kira? Agnes? Ya, menurut saya tujuan dari pemberian UTS seperti itu, yang pertama dari permasalahan yang ada, kita diminta untuk menganalisis bagaimana solusi dari permasalahan yang telah diberikan sama Pak Ian. Sebagai guru kan kita juga harus mengatasi masalah yang ada di kelas. Kalau masalahnya kemarin saya mengambil bahwa hasil belajarnya siswa itu menurun. Lalu solusinya itu bagaimana caranya untuk menaikkan dengan memberikan strategi, metode atau bahan ajar yang lain. Yang kedua, tujuannya adalah untuk melatih kita, karena kan produk akhir dari mata kuliah ini kan untuk membuat satu proposal PTK. Jadi dari UTS itu kita bisa belajar jika ada permasalahan seperti ini, bagaimana kita membuat judulnya, menentukan variabel, tujuannya bagaimana, dan latar belakangnya itu seperti apa. Gitu, Pak. Oke, keren. Terima kasih banyak, Agnes ya. Oke, dari semua yang sudah kalian jawab tadi, sebenarnya tujuan saya untuk memberikan ujian tengah semester berupa studi kasus itu sebenarnya hanya satu. Tujuannya apa? Untuk melatih kepekaan kalian,
melihat permasalahan dan membuat alternatif solusi pemecahan masalah. Itu saja ya. Jadi itu saja sebenarnya tujuan saya ketika memberikan penugasan ke kalian dengan studi kasus untuk ujian tengah semester. Ya. Dari jawaban-jawaban kalian, ya ada yang masuk spam segala macam itu kayak ini ya kayak punyanya Hutri, tapi katanya udah dikumpulin melalui Aza ya untuk yang ini, untuk yang UTS-nya. Dari beragam jawaban-jawaban yang kalian sudah kirimkan ke saya, ya, kalau ini persentasenya sekitar 60%, itu keren ya buatnya. 60% itu sudah keren ketika menjawab atau ketika menyelesaikan ujian tengah semester ini. Sisanya 40%-nya itu antara kebingungan atau karena baru bergabung di kelas ini atau mungkin karena tidak tertarik untuk mempelajari penelitian tindakan kelas. Jadi ada banyak kemungkinannya. Jadi yang 40% tadi itu lumayan banyak juga ya. 40% tadi itu gagal menyelesaikan tugas yang saya berikan sesuai dengan ekspektasi saya. Tadinya saya berharap 90% kalian itu masing-masing sudah oke, ini mah gampang ya. Jadi tinggal dibuat masalahnya apa, judulnya apa, yang menarik seperti apa. Tapi ternyata masih banyak yang tidak sesuai dengan harapan saya, gitu. Ya, tidak sesuai dengan harapan. Sekali lagi maksud saya di sini, ketika menjawab UTS tersebut, kesannya ada yang kurang. Tidak tersampaikan dengan baik oleh kalian. Ya, ketika saya memberikan UTS ya teman-teman, UTS kemudian kuis, kemudian tatap muka kita juga seperti ini merupakan tahapan perkuliahan yang sama dengan perkuliahan yang kalian lakukan di kampus masing-masing. Ya, jadi nanti penilaian juga sama. Saya yang akan memberikan kalian penilaian itu yang akan dikonversi di kampus kalian masing-masing. Ya, jadi saya sangat mengharapkan keseriusan, ya, kemudian sangat mengharapkan kalian itu menjawab atau memberikan tugas itu sesuai dengan harapan saya. Ya. Kalau sudah tidak sesuai dengan harapan, itu kan berarti mengecewakan. Dan saya paling tidak suka dikecewakan. Ya, jadi mudah-mudahan pada kuis berikutnya, kemudian nanti pada proyek akhir untuk yang ujian akhir semester, kalian semua nanti bisa membuat tugas-tugas, kemudian bisa membuat proposalnya sesuai dengan harapan saya. Begitu ya teman-teman ya, untuk feedback kuis pertama ya, latihan pertama yang sudah kalian lakukan, begitu juga untuk ujian tengah semesternya. Ya, Esa Dian Lestari dari tadi kok ininya itu terus ya. Ada yang ingin ditanyakan, Esa? Ya Pak, soalnya saya juga ada kuliah ini dari kampus Madiun. Oke, sedang ada perkuliahan. Udah ya, oke. Iya Pak. Jadi itu sekali lagi teman-teman untuk pertemuan hari ini sudah saya kemukakan tadi di awal, feedback pada kuis, kemudian feedback pada ujian tengah semester yang telah kalian lakukan semuanya. Ya, saya berharap ke depannya pada tugas, kemudian pada ujian akhir semester, nantinya semuanya akan memberikan
jawaban yang maksimal, kemudian tugas yang sesuai dengan harapan saya. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian setelah ini saya akan tutup, tapi jangan keluar ya. Saya akan tutup ini sesinya karena itu yang masih direkaman saja. Selanjutnya ada off the record ya. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih banyak sudah bergabung pada hari ini ya. Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudian kelancaran ketika mengikuti perkuliahan ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.